Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Louis Edward Venansius selaku tutor dari mata kuliah Keamanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Teguh Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 0479077967, program studi Sistem Informasi dari UPJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 keamanan jaringan kelas 10, di mana tugas yang diberikan yaitu pengamanan jaringan tentang praktikum konfigurasi not overload. Ya, kemudian yang kedua yaitu pengamanan jaringan tentang praktikum konfigurasi VPN site to site. Baiklah, kita akan memulai saja ya untuk soal praktikum yang pertama, yaitu tentang konfigurasi NAT overload. Sebelumnya di sini untuk panduan mengerjakan yaitu kita mengacu kepada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Dan ini adalah panduannya ya yang sudah disediakan. Di sini kita diharuskan untuk menginstal perangkat lunak Cisco Packet Tracer dan membuka file paket tracer NAT yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh tutor. Baiklah, di sini saya sudah menginstal Cisco Packet Tracer dan sudah membuka untuk file NAT yang telah disediakan. Ya, ini adalah file NAT yang sudah disediakan oleh tutor. Di sini saya juga sudah menambahkan label ya untuk alamat masing-masing perangkat di sini, di mana di sini ada PC 0 sampai dengan PC 4. Terus kemudian di sini ada router 1, router 2. Di sini ada web server dan FTP server dengan alamat yang sudah tertera di label ini ya. Baiklah, untuk selanjutnya di poin C, pelajari terlebih dahulu topologi ini. Kemudian ini adalah alamat yang sudah diberikan di topologi ini ya. Ini alamatnya sudah sesuai dengan yang ada di label ini. Kemudian selanjutnya yaitu pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.10. Maksudnya di sini yaitu PC yang ada di jaringan 10 dan 30 itu harus bisa mengakses di jaringan 20, yaitu di web server dan FTP server. Baiklah, kita coba dulu saja ya untuk memastikan dari PC 0. Kita coba, kita melakukan tes tes koneksi ya dengan melakukan ping pada web server dengan alamat 192.168.20.5. Ya, di sini ping sudah berhasil. Kemudian kita lakukan ping kembali pada alamat 192.168.20.10 ya, ini untuk FTP servernya. Ya, di sini juga ping sudah berhasil. Kemudian ini untuk PC 0 sudah mewakili di jaringan 10. Kemudian kita mencoba yang di jalur 10 ya. Tadi di jalur 30 ya untuk PC 0. Kemudian untuk di PC 10 kita coba di PC 3. Kita coba lakukan ping di web server. Ya, sini juga ping berhasil. Kemudian kita lakukan ping kembali untuk ke FTP server.
Ya, ini ping juga sudah berhasil ya, artinya untuk kelompok jaringan 30 dan 10 sudah bisa mengakses web server dan FTP server di alamat ini ya, itu 92.168.20.0. Selanjutnya yaitu tadi ditugaskan untuk melalui web browser yang terdapat di PC 0, kita melakukan akses ke web server yaitu dengan alamat ini ya, 192.168.20.5, kemudian tekan tombol go beberapa kali. Terus selanjutnya segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Baiklah, untuk pertama kita ke web server dulu, biar kita nanti bisa segera melakukan verifikasi ya. Kita masuk desktop, kemudian masuk ke command prompt. Nah, ini kita tuliskan dulu netstat, tapi ini kita biarkan dulu ya, nanti jadi begitu setelah kita mengakses di PC 0 kita langsung tinggal pencet saja. Kemudian kita ke PC 0, kita geser ke sini. PC 0 kita coba mengakses web ke alamat web browser yaitu di 192.168.20.5. kita tunggu sebentar. Ini untuk mengakses web browser di PC saya agak sedikit berat ya. Baiklah, ini kita langsung saja ketikkan di 192.168.20.5. Ini adalah alamat web browser. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita tekan tombol go berapa kali ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita masuk ke ini, kita langsung netstat ya. Di sini sudah terlihat ini adalah alamat dari web browser, lokal addressnya, dan ini adalah alamat dari PC 0 yang sudah mengakses ke web servernya yaitu 192.168.30.5. Oke, selanjutnya diverifikasi sudah berhasil ya, sudah sesuai. Terlihat pada gambar web server telah diakses oleh host yang beralamat di 192.168.30.5. Ini adalah alamat PC 0. Selanjutnya yaitu melalui command prompt PC 4 akan mengakses FTP servernya ya, yaitu dengan perintah FTP dan alamat FTP servernya. Kemudian segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP server. Jadi kita coba dulu masuk ke FTP servernya, kemudian kita masuk ke command prompt seperti tadi ya, kita ketikkan perintah netstat, mana kita biarkan dulu. Kemudian ke PC 4 ya, ini PC 4 kita masuk ke command prompt juga, kita ketikkan FTP kemudian alamat FTP servernya ya, 192.168.20.10 sesuai dengan perintah yang ada di sini ya, kita ikutin saja. Kita coba perintah ini ya, kita lakukan perintah ini, kita klik. Nah, ini udah to connect, kita lakukan username Cisco dan password Cisco juga. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lihat di FTP servernya,
Kita lakukan net start. Ya, di sini sudah nampak ya, sudah muncul kalau alamat 192.168.10.7 atau alamat PC 4 ini sudah established ya, maksudnya sudah diterbitkan di FTP servernya, yang artinya aksesnya sudah berhasil dari PC 4 ke FTP server. Nah, ini sudah sesuai ya dengan perintahnya, panduannya. Kemudian selanjutnya terlihat pada gambar 10, FTP server diakses oleh host yang beralamat ini. Ya, ini adalah alamat PC 4 yang tadi ya. Kemudian kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat ini. Terus semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat ini ya. Ya, ini sudah kita praktekkan tadi ya. Selanjutnya yaitu tahap konfigurasi. Untuk tahap konfigurasi, skenario yang digunakan pada praktikum adalah dengan melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim aslinya yang berasal dari network jaringan ini ya. Kemudian untuk yang poin B, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi FTP server masih mengenali alamat yang berasal dari jaringan ini ya. Artinya nanti ini untuk kelompok ini yang jaringan di jalur 30 ini masih dikena, kalau kita mengakses ke web atau FTP server ini masih dikenali alamat aslinya ini. Sedangkan untuk jaringan ini setelah nanti kita lakukan konfigurasi di router 1, maka alamatnya untuk PC ini tidak akan dikenali ya jika kita mengakses web server atau FTP server. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Ini adalah konfigurasinya di router 1. Baiklah, kita mulai saja untuk melakukan konfigurasi di router 1. Kita masuk ke CLI, kita geser ke sini biar kelihatan ya. Baiklah, kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi di router 1. Baiklah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada router 1. Kemudian pada tahap ini kita memasuki ke tahap analisis ya. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Jadi kita akan melakukan pengujian ya setelah kita melakukan konfigurasi pada router 1, yaitu yang pertama melalui browser
yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, akses web server di 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go berapa kali. Kemudian segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Baiklah, kita akan mulai untuk pengujian ya. Kita mulai akses dari PC 0 ke web servernya. Ini kita siapkan dulu yang di web server. Nah, ini kita netstat. Nah, nanti kita tinggal pencet ya. Jadi kita ke PC 0. Kita klik Go berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masuk ke ini. Kita enter. Ya, ini adalah akses dari PC 0 ke web server, di mana alamat untuk PC 0 masih tertera di sini ya, yaitu di 192.168.30.5. Jadi alamat PC-nya masih terbaca. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian di PC 3. PC 3 sama, kita akan mengakses web ke web server. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi dari PC 3 ke web server. Ya, ini adalah PC 3. Kita melakukan koneksi ke web server. Kita klik Go berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lakukan verifikasi di web servernya, yaitu dengan perintah netstat. Ya, di sini untuk PC 3 terbaca, yaitu bukan di alamat PC-nya ya. Kalau untuk alamat PC-nya yaitu 192.168.10.6. Tapi di sini terbaca yang mengakses yaitu 192.168.50.1, atau ini adalah alamat dari router 1 ya. Ini dikarenakan kita tadi sudah melakukan konfigurasi pada router 1. Selanjutnya kita melakukan pengujian kembali dari PC 4 ke web server. Kita tunggu sebentar. Lumayan lama ya untuk akses web browsernya. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, kita baru masuk ke web browser. Kita akan mengakses ke FTP servernya dengan mematikan 192.168.20.5. Kita akses ke web browser. Kita kemudian klik Go berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita ke web server kembali. Ya, di sini juga sama ya, untuk akses dari PC 4 ke web server yang terbaca bukan alamat untuk PC 4-nya ya, harusnya kan alamatnya ini nih, 192.168.10.7. Di sini yang terbaca yaitu alamat dari router 1. Artinya di sini yaitu untuk PC 0 dan PC 1, kalau kita lakukan akses ke web server itu yang terbaca masih tetap alamat ini, sedangkan kalau untuk PC 2 sampai dengan PC 4, jika kita melakukan akses ke web server maka alamat yang terbaca yaitu alamat router 1 ini.
Baiklah, selanjutnya kita lihat panduan proses. Ini dari aktivitas terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang kelompok 30. Kemudian jika yang mengakses web server berasal dari host jaringan 10, web server mengenali host tersebut memiliki alamat ini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan menggunakan perintah sh ip NAT trans. Baiklah, kita coba untuk verifikasi ini ya di router 1. Kita masuk ke CLI, kita ketikkan sh ip NAT trans. Ya, di sini terbaca untuk ini adalah alamat router 1, ini adalah alamat PC 3 dan 4, sedangkan ini adalah alamat dari web servernya ya. Ini adalah alamat dari web server. Jadi di sini udah sama ya dengan yang ada di buku panduan. Baik, selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Kita coba untuk akses ke FTP server. Kita mulai dari PC 0. Kita coba akses ke FTP servernya. Nah, ini belum terkonek ya, karena kita belum melakukan FTP dari PC 0 ke FTP server ya. Jadi sebelumnya kita melakukan akses FTP server dulu dari command prompt. Di sini kita ketikkan FTP 192.168.20.10. Nah, kita Cisco, password Cisco. Nah, ini sudah masuk. Kemudian dari sini kita bisa lakukan uji coba lagi ya dari web ke FTP servernya. Kita coba akses 192.168.20.10. Ya, ini sudah bisa. Coba kita klik go berapa kali ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian dari FTP server kita coba lakukan cnet start. Nah, ini untuk alamat PC 0-nya di sini sudah masuk ya, atau establish. Kemudian kita coba lagi di PC 3. PC 3 kita coba lakukan perintah yang sama, yaitu FTP ke servernya terlebih dahulu. FTP 192.168.20.10.
Cisco. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, ini untuk akses dari PC 3 yang terbaca, yaitu bukan dari PC 3-nya ya, tapi yang terbaca yaitu dari router 1. Artinya untuk analisis yang bisa kita dapatkan yaitu hasilnya sama ya. Untuk akses dari PC 0 ke web server atau ke FTP server, itu hasilnya akan terbaca alamat yang sama. Tapi kalau untuk PC 3 dan 4, untuk akses ke web server dan FTP server, maka alamat yang terbaca yaitu bukan alamat PC-nya ya, tetapi alamat routernya. Baiklah, untuk soal nomor 1 saya kira cukup. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas praktik nomor 2, yaitu mengenai konfigurasi VPN site to site. Ini juga kita akan, untuk melakukan praktikum ini, tetap mengacu pada panduan praktikum yang ada di e-learning dan PMPM SIM 4404 keamanan jaringan. Ini adalah buku panduannya untuk praktik yang soal nomor 2. Di sini kita masih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian membuka file Packet Tracer site to site yang sudah disediakan. Baik, kita langsung buka saja untuk ininya, filenya. Ini adalah topologi yang sudah diberikan dari tutor, yaitu dengan alamat untuk PC 0 yaitu 192.168.10.10, dan untuk PC 1 yaitu 192.168.20.10. sedangkan untuk R1, R2 dan R3 yaitu alamatnya yaitu seperti yang tertera dalam tabel ini ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk R2, kemudian untuk R1 juga sudah kita bisa lihat, dan juga untuk R3 sudah sesuai. Kemudian pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10 dan 172.16.20.0 sebagai jalur publik, dan dua jaringan lainnya yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 sebagai jalur private. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Kita pastikan dulu ya dengan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Kita lakukan ping dengan alamat untuk PC 1-nya yaitu 192.168.20.10. Ya, untuk ping sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke panduan. Pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec, yaitu dengan mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 dengan menggunakan perintah berikut. Kemudian verifikasi menggunakan perintah show version. Pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Lakukan hal yang sama pada router 3. Jadi nanti untuk router 1, 2, dan 3 kita akan melakukan konfigurasi dengan perintah ini ya. Jadi untuk 3 router ini kita akan konfigurasi. Baiklah, saya akan memulai konfigurasi pertama pada router 1. Ya, ini kita masuk ke CLI.
Kita tunggu untuk proses reloadnya ya, untuk konfigurasi di router 1. Baiklah, kita coba verifikasi dengan menggunakan perintah ini ya, show version. Ya, di sini sudah terlihat security teknologi package, yaitu security Canon, type evaluation, next reboot security Canon, artinya untuk konfigurasi keamanan di router 1 sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang sama di router 2. Ya, kita tunggu lagi untuk proses reloadnya. Selanjutnya kita akan verifikasi kembali dengan perintah show version. Ya, untuk router 2 di sini juga sudah aktif. Kemudian kita lanjut ke router 3. Ya, kita tunggu kembali untuk proses reloadnya. Kemudian kita verifikasi dengan perintah show version. Ya, ini untuk router 3 juga sudah aktif, artinya router 1, 2, dan 3 untuk mengaktifkan fitur-fitur keamanan sudah semuanya. Kemudian kita kembali ke buku panduan, konfigurasi parameter AppSec pada RI1 dengan konfigurasi berikut. 1. Identifikasi interesting traffic, yaitu pada paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN. Ini adalah konfigurasinya. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi fase 1 dan konfigurasi dilanjutkan dengan konfigurasi parameter ISAKMP pas 2 dan juga konfigurasi kripto. Ini juga dilakukan pada router 3. Jadi nanti saya akan melakukan konfigurasi pada router 1 dan router 3 dengan konfigurasi yang sudah ada di buku panduan ini. Oke, pertama saya akan melakukan konfigurasi pada router 1. Di sini untuk memudahkan pengetikan konfigurasinya, saya sudah menyalin di tempat lain ya, biar lebih mudah untuk mengetiknya.
Ya, untuk router 1 di sini Crypto 6 ISAK MP sudah on ya, artinya sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada router 3. Di sini alamatnya ada yang belum sesuai ya, di sini harus kita samakan dulu. Router 3, oke. Dan kita masuk ke CLI. Kemudian saya juga di sini sudah membuat salinannya untuk memudahkan. Baiklah, saya akan langsung melakukan konfigurasi di router 3. Ya, untuk router 3 di sini juga sudah Crypto 6 ISAK MP-nya sudah aktif. Kemudian kita kembali ke buku kepanduan. Langkah selanjutnya itu verifikasi hasil konfigurasi IPsec, kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Verifikasi paket terkirim terenkripsi menggunakan perintah berikut pada router 1. Baiklah, kita akan melakukan perintah ping dulu ya, dari PC 0 ke PC 1. Kita ulangin lagi pingnya. Ya, di sini ping sudah sukses. Kemudian kita di router 1 kita verifikasi dengan perintah ini ya. Di sini untuk ininya sudah terlihat di sini ya. Sudah sesuai untuk
verifikasinya untuk memperlihatkan konfigurasi yang sudah kita lakukan, yaitu crypto IPsec ini di sini ya, sama dengan ini. Oke, baiklah, untuk praktikum mata kuliah keamanan jaringan kelas 10 saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon bimbingan dari Bapak tutor, yaitu Ahmad Luis Edbar Venansius. Saya Teguh Wibowo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.